Sekarang kita akan coba membahas yang tadi ya. Jadi kita udah bilang, oh fungsi itu seperti otak manusia. Dia punya satu, misalnya kita bilang makan, ya udah dengan fungsi nanti akan menjalankan banyak perintah sekaligus. Sama kayak otaknya kita, gitu ya. Cuman ya ini kita coding dia dalam Python. Nah, gimana selanjutnya Kak? Contohnya, kalian akan membuat sebuah program yang dia itu pengen membuat label nama. Saya ternyata program kalian ini bagus nih dan Kak Daud pengen pakai. Apakah kita copy paste aja? Yes, kita bisa ngelakuin copy paste, tapi kalau misalnya codingannya udah 1000 baris, udah 10.000 baris, nah ini rawan salah ya. Makanya kita buat apa? Kita buat dia ke dalam satu nama aja. Contoh 4 perintah ini, kita buat dia ke dalam satu nama. Jadi once sekali kalian panggil namanya akan menjalankan 4 perintah sekaligus. Gitu. Ya, itu gunanya fungsi. Nah, contohnya gimana? Jadi pertama, nanti kalian tinggal bikin dulu sebuah fungsi untuk memprint label, lalu nanti tinggal panggil aja nih nama fungsinya print label. Ya, untuk printing machine sama worksheet printing. Gitu. Jadi ketika kalian menjalankan perintah ini, artinya kalian otomatis memanggil 6 baris kode, padahal cuma satu nama doang. Gitu. Kelebihannya apa Kak? Jadi pas kalian pengen pakai lagi ya udah nggak usah copy paste lagi, langsung panggil aja namanya, ya. Ini untuk ngebuat codingannya kita lebih pendek. Nah, jadi sebenarnya fungsi ini apa sih? Fungsi ini adalah algoritma yang ditulis pakai Python ya, yang pertemuan pertama. Dan contohnya ada print, ada input, int, len, gitu. Kalau misalnya kalian buka ya fungsi print ini terdiri dari beberapa baris kode ya. Dan kalian cukup memanggil satu nama fungsi aja yaitu print ya. Gitu. Yang lain kalau ada pertanyaan tanyain ya. Nah, jadi fungsi itu kalau kita lihat dia bisa disimpan ke dalam suatu variabel. Jadi contohnya kita panggil aja nih nama fungsi. Terus argumennya apa? Dan kalau kita udah panggil nama fungsi, kita bisa simpan dalam variabel. Gitu. Ada yang emang bisa disimpan dalam variabel, ada yang enggak. Contohnya yang enggak gimana Kak? Contoh, kalian akan ngeprint fungsi print. Dapatnya apa? Dapatnya non. Nah, ini nih yang nggak bisa disimpan dalam variabel. Tapi ketika kalian print fungsi len, dia akan mendapat angka 9. Oh, artinya len itu bisa disimpan dalam variabel. Gitu. Pokoknya apapun yang hasilnya bukan non, dia nggak bisa disimpan dalam variabel. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa ngelakuin otomatisnya, Kak? Jadi pertama, kalian bikin dulu sebuah fungsi def namanya operator, terus nama fungsinya apa, parameternya apa di dalam tanda kurung, dan tinggal kita kasih titik dua, gitu. Terus nanti di dalam fungsinya ada apa? Ya udah, kita buat ya indentasi. Jadi, ketika kalian panggil nama fungsi, tindakan 1 sampai 3 akan dijalankan otomatis. Ya. Nah, contoh yang sebelumnya berarti gimana Kak? Untuk label nama. Kan ditanya nih berapa siswanya. Ya udah berarti ada 2 di print 2 kali. Berarti kita tinggal bikin sebuah fungsi namanya print label. Tinggal kita masukin perintah-perintahnya print. Dan tinggal kita tanyain nih ada berapa siswanya. Untuk apa? Untuk kita looping. Nah ini dia fungsinya. Jadi kita berhasil memanggil 4 baris kode dalam satu nama doang. Gitu. Ya, hasilnya ya udah sama kayak di gambar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang punya pertanyaan dulu?
Kalau nggak ada, kita akan lanjut ya. Jadi di bagian berikutnya kita yang ini nih ya, fungsi yang sebelumnya ini adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai ya, dan tidak punya argumen, alias tanda kurungnya kosong dan dia nggak bisa disimpan dalam variabel. Contoh berikutnya kita akan coba untuk menyapa ya. Jadi nanti pas kita tanya siapa namanya, kita masukin nama dia. Oh, namanya John Jameson ya. Gimana caranya, Kak? Nah, sekarang kalian akan membuat sebuah fungsi yang fungsinya bisa nyimpen argumen. Di dalam tanda kurungnya ada variabel, ada parameter. Pertama, kalian bikin dulu fungsinya, namanya print label. Terus kita print, kita tanyain berapa jumlahnya, kita looping, dan kita suruh input namanya. Nah, kita simpan ke dalam variabel name, dan variabel ini akan menjadi argumen print label. Jadi, kalau kita lihat, oh, dia misalnya contoh kita input di sini adalah yang input pertama kita satu siswa. Terus kita masukin namanya AA. Nah, berarti variabel name itu adalah AA ya. Oh, oke, berarti dia manggil print label dan variabel name-nya adalah AA. Oke, berarti AA di sini. Nah, dia akan masuk ke dalam sini karena dia pakai name parameternya. Makanya di sini kita bisa bikin nih, ketika dia input John Jameson, yang di printnya John Jameson. Tapi kalau Jane Collins yang di input, yang di printnya, gitu. Ya. Nah, yang ini dia punya satu argumen. Nah, contoh yang berikutnya, sekarang kita akan coba untuk menghitung rata-rata. Misal Kak Daud punya nilai 3, 5, 6. Rata-ratanya berapa? Ada yang tahu? 3, 5, 6 rata-ratanya berapa? Ada yang tahu? 3, 5, 6 rata-ratanya berapa? Jangan malu-malu, guys. Ayo ngomong aja. Ada yang tahu? 3, 5, 6 rata-ratanya berapa? 4,6. 4,6. Oke. Jadi bagaimana caranya? Caranya kita jumlahkan dulu semua. Mantap ya. Thank you Aji. Jadi pertama kita akan menjumlahkan dulu semua. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 dibagi 3. Ya, kayak gitu. Makanya tadi Aji dapatnya 4,6. Gitu. Nah, itu tinggal kita lakuin hal yang sama. Jadi pertama kita tanya ada berapa siswa, terus kita suruh masukin namanya, dan kita akan buat dia untuk input namanya nilainya berapa sampai dia ngetik oh. Contohnya si Kate nih. Oh, Kate nilainya 4 dan 5. Terus dia off. Berarti rata-ratanya 4 dan 5. 4 tambah 5 bagi 2. 9 bagi 2. Oh, 4,5 benar. Gitu. Ya. Berarti kita perlu bikin dulu nih fungsi average grade. Kalian bikin dulu untuk di input. Nah, ingat kita akan pakai variabel counter lagi. Jadi yang pertama untuk menghitung hasil inputnya. Yang kedua untuk menghitung ada berapa bilangan. Jadi contoh, pertama kan dia masukin 4 nih grade-nya. Oke, sumanya berarti 0 tambah 4. Looping pertama. Looping kedua, 4 tambah 5. Nah, yang total jadi 2. Jadi, di sini nih, suma bagi total 9 bagi
2, yaitu 4,5. Ya, tinggal kita panggil deh fungsi average grade dan ada parameter name-nya. Gitu. Ya, gampang ya. Oke, sampai sini ada yang punya pertanyaan sebelum kita latihan? Enggak, kalau nggak ada yang punya pertanyaan, kita akan langsung latihan ya. Nanti kalian buka platformnya. Nanti yang dibuka adalah modul 3 ya. Congrats guys, kita udah masuk modul 3 dan lesson 1. Nomor 1 yang kita buka. Nah, yang nomor 1 ini mana jawabannya? Jadi yang nomor 1 itu jawabannya ada 2 ya. Kalian tinggal cek. Bentar, kok tidak? Yang ini aja ya pada share screen-nya. Sorry, bentar. Nah, jadi di nomor 1 kita akan coba untuk mencari mana yang jawabannya benar. Salah ya, nggak ada kurang buka dan indentasinya nggak ada. Yang kedua ini benar ya, dia lengkap. Yang ketiga juga sama ya, lengkap. Nah, yang keempat ini, nah lihat dia tidak pas kita panggil fungsi get grade ada angka di dalamnya. Padahal pas kita buat nggak ada apa-apa di dalamnya, nggak ada parameternya. Ya, jadi ini salah. Yang benar adalah dua ini. Oke, save. Terus di nomor 2 kalian ngetik, 3 langsung loading. Ya, boleh silakan di share screen semuanya. Kita langsung latihan. Oke, semua masih mengetik. Bentar ya, yang sudah di nomor 3 boleh langsung dikerjakan, dibaca dulu sendiri.
Oke, sudah semua ya. Kalau sudah semua, kita akan coba untuk mengerjakan di nomor 3. Nomor 3, boleh minta tolong ke Aisyah untuk dibacakan soalnya Aisyah. Memiliki bab dalam program untuk mencetak kaos camp bermerek. Program harus mencetak nama camp, rekening, dan motonya kita harus bergerak maju. Begitu banyak hal keren menurut. Perbaiki kesalahan dalam program. Jumlah t-shirt yang diinginkan di board. Program harus berfungsi seperti pelanggan. Oke, thank you Aisyah ya. Jadi, kita akan coba untuk membuat sebuah fungsi dari yang Aisyah baca. Bagaimana? Tinggal kita lihat baris 1 kurang-kurang tutup. Baris 2, 3 udah benar. 4 udah benar, 5 udah benar, 6 nih. Ya, karena dia udah habis looping, tinggal kita kasih spasi. Dan kurung tutup. Ya, kalau kita play, nah contoh kalian pengen, Kak saya mau ngoperin 100 t-shirt. Ya udah, nanti bakal 100 kali dia looping. Gitu ya, ini jawaban nomor 3. Sudah semua nomor 3-nya? Oke. Wina baris 7-nya ada kurung bukanya Wina. Itu punya Wina nggak ada kurung bukanya Wina. Sorry, bentar. Ada telepon dulu ya. Nah, Wina baris 7 itu ada kurung bukanya Wina. Baris 7 Wina itu ada kurung bukanya. Oke. Sudah bisa Wina? Udah itu udah benar. Tinggal kamu checklist aja ya. Mantap. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Di nomor 4 minta tolong ke Aji untuk dibacakan Aji.